Ya, ini adalah control box mesin sibel ya, pompa sibel, pompa submersible atau pompa satelit. Yang mana problemnya adalah di sini OLP atau orang menyebutnya sekring atau biasa juga disebut thermal protector. Sebenarnya dia adalah current protector ya atau ampere. Tujuannya ketika ampernya berlebih ya, melebihi spesifikasi. Di sini ada speknya, dia 3 ampere. Kalau lebih dari 3 ampere dia akan jeglek ya, screennya jeglek gitu. Nah, kasusnya seperti ini. Coba kita nyalakan ya. Ini kita switch on. Nah, dia jeglek seperti itu. Kita matiin, lalu kita reset lagi ya OLP nya atau screennya. Kita pencet seperti ini. Nah, kita nyalain lagi coba. Nah, jeglek lagi ya. Kita ulang lagi, jeglek lagi, di reset, jeglek lagi. Seperti itu kasusnya. Nah, ini banyak sekali yang mengatasi masalah ini itu hanya di jumper ya, di jumper bagian OLP nya ini. Ini sangat bahaya sekali. Jadi langkah-langkahnya apa yang harus kita perbaiki ya, berikut ini nanti kita bahas videonya. Sebelum kita menangani kasus ini agar tidak terjadi lagi, kita harus cari tahu masalahnya apa. Karena di sini OLP ini bekerjanya itu sifatnya ampere ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan ampere, berapa ampernya itu ya. Jadi di sini coba sudah saya siapkan ampere meter ya. Nah, kelihatan nggak ampere meter ya? Coba saya geser. Oke ya, ini kelihatan ampernya. Nah, pada berapa ampere ya? Kalau di speknya, spesifikasinya di sini 3 ampere. Kelihatan nggak ya? Nah, 3 ampere ya. 3 ampere. Nah, dia akan putus pada berapa ampere? Coba kita cek. Kita reset dulu. Ini 0 ya ampernya. Lalu kita nyalakan. Ternyata dia ampernya hingga 6,49 ya. Ya kisaran 6 ampere lah. Nah, ini kalau di jumper sangat bahaya sekali ya. Kalau di jumper ya mungkin ampernya akan 6 ampere terus dan wattnya akan besar. Jadi selain bahaya ya, kalau hanya di jumper ya, pompanya akan mengkonsumsi listrik besar sekali ya. Kalau hanya untuk sementara nggak masalah, tapi kalau untuk seterusnya ya jebol listriknya ya, bayar listriknya bisa membengkak besar sekali. Kita lihat sekali lagi, kita reset. Kita matiin ya. Jadi wattnya itu sampai 1000 ya, 1000 watt. Antara 800 sampai 1000 watt. Besar sekali. Coba kalau misalkan hanya di jumper gitu ya. Ini pompanya kan besar sekali. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan ampernya naik ini apa? Nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ampernya naik ya, hingga overload gitu ya. Jadi ampernya tinggi sekali, besar sekali sehingga overloadnya ini jalan, artinya dia jeglek. Nah, 3 faktor utama yang menyebabkan ampernya naik itu, yang pertama dari motornya,
ya. Jadi strukturnya ada motor, ada pompanya sendiri ya, bagian kipasnya, bagian motor, dan kabelnya atau seluruh koneksi dari kabelnya. Nah, jika faktor naiknya ampere itu dari motornya ya, ini bisa kita cek resistansinya di bagian terminalnya di sini. Jadi nanti bisa kita cek antara kabel utama dengan grounding, apakah dia nyambung atau tidak. Kalau dengan grounding nyambung, artinya ada koneksi yang bocor ya. Koneksi bocor itu bisa dari motornya atau bisa dari kabelnya juga. Mau tidak mau ya memang harus kita cek satu persatu, kita bongkar pompanya. Kemudian faktor yang dari motor ya, kapasitornya, kapasitor yang lemah ya. Kapasitor lemah, jadi dia pada saat angkatan awal dia akan butuh, karena kapasitor ini adalah kapasitor starting ya, starting dan running. Jadi pada saat kapasitornya lemah, nah ini ampernya akan naik ya, naik dalam beberapa detik gitu ya, sehingga menyebabkan current protektornya ini dia ampernya naik dan dia akan jeglek ya. Jadi memang harus dicek satu persatu. Selain itu berikutnya yang dari motor adalah misalkan kabelnya di koilnya ada yang ngelupas ya, mungkin karena airnya bocor, kemudian terjadi karat dan terjadi korsleting di dalam, sehingga sedikit ada yang bocor, itu juga akan mengakibatkan ampernya naik. Dan harus kita cek dari sini ya, dari terminal bloknya ini juga bisa. Namun kalau terminal bloknya nggak bisa ya, mau tidak mau pompanya harus diangkat dan dicek satu persatu. Itu salah satu penyebab utama yang dari motor. Yang kedua dari pompanya atau dari bagian kipasnya. Nah, ini paling sering terjadi ketika tidak mau berputar ya, karena ada pasir atau karena ada ganjalan di kipasnya. Di bagian dalam kipas itu ada pasirnya, ada lumpurnya, atau ada bagian yang mengganjal gitu ya, atau impellernya aus gitu ya, lumer, karena dia bergesekan kemudian nempel ya, lengket, nah, sehingga tidak mau berputar. Nah, itu mau nggak mau ya memang harus kita bongkar. Nah, yang faktor berikutnya adalah kabelnya ya. Karena sebagian pompa ada yang kabelnya itu penyambungannya terendam ya. Jadi kabel sambungan ini harus dicek satu persatu, apakah dia bocor atau tidak. Karena kalau sambungannya bocor kemudian dia terendam dan sebagian daerah itu airnya air asin ya, artinya mengandung garam, ya sudah pasti dia elektrolit bisa menghubungkan dan akhirnya ampernya juga naik. Nah, itu adalah gambaran-gambaran bagaimana ampere naik. Nah, cara mengatasinya ya harus dicek satu persatu sehingga ketahuan masalahnya dan kita bisa mengatasi secara tepat tanpa harus menjumper. Karena jika ini langsung dijumper ya, bahayanya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, ampernya naik ya sudah pasti biaya konsumsi listriknya akan tinggi. Meskipun sebenarnya drop voltage ya, terjadi drop voltage. Nah, disitulah pentingnya kita mengetahui permasalahan dari ampere naik sehingga kita bisa mengatasi permasalahan ini dengan baik tanpa langsung mengambil tindakan jumper yang cenderung berbahaya ya. Salah satu bahayanya, contohnya misalkan yang terjadi itu kabelnya bocor ya. Kabelnya bocor, jadi dia short di dalam air. Nah, airnya akan nyetrum ya, airnya nyetrum. Mungkin nyetrumnya tidak langsung tegangannya besar, tapi ini kan bahaya, bisa membahayakan penggunanya. Nah, demikian yang bisa kita sharing, semoga bisa bermanfaat ya. Silakan dicoba apabila ada masalah jeglek sekringnya atau OLP-nya ini ya, jangan langsung dijumper, tapi yang paling penting harus dicek ampernya. Kalau ampernya melebihi dari spesifikasi di nameplate ya, maka wajib harus dicek satu persatu akar permasalahannya dan ditangani sesuai problem yang kita temukan. Selamat mencoba.